Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Antoni Widyar. Nah, semuanya pasti kita sedang sibuk saat ini di tahun pelajaran baru 2020-2021. Sudah 1 minggu berjalan dan kita masih belajar dari rumah masing-masing. Nah, semuanya, walaupun kita belajar dari jarak jauh, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, kemudian jauhi kerumunan, dan selalu menggunakan masker bila keluar dari rumah. Anak-anak semuanya sekarang pada sibuk, pasti serba sibuk, banyak tugas dari guru, dan semuanya dikerjakan secara online, secara daring, baik melalui grup, WA atau Telegram, atau juga melalui platform belajar online, misalnya Google Classroom dan lain-lain. Pasti ada kesulitan, pasti ada masalah yang ditemukan, tapi tetaplah berusaha sebaik mungkin agar kegiatan belajar kita tetap berjalan sebagaimana mestinya, dan kita tidak terlalu ketinggalan akibat dari tanpa belajar tatap muka di sekolah. Anak-anak, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan pada saat kita belajar dari rumah seperti sekarang ini agar proses belajar tersebut mendapatkan hasil yang maksimal. Yang pertama, tetapkan manajemen waktu. Anak-anak kan sudah dibagi jadwal pelajaran, maka fokus dengan waktu pembelajaran tersebut sesuai dengan jadwal. Jadi kalau misalnya anak-anak sudah mengetahui jadwal tersebut, maka patuhilah jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan tersebut. Kemudian yang kedua, karena kita belajar secara daring, persiapkan peralatan dan teknologi yang dibutuhkan. Jadi kalian harus mengetahui bahwa teknologi apa yang digunakan, kemudian peralatan yang digunakan, baik software ataupun hardware yang akan digunakan, karena semua itu pasti akan digunakan pada saat pembelajaran jarak jauh atau daring seperti sekarang ini. Kemudian yang ketiga, belajar dengan serius. Ya, banyak di antara kita, karena kita belajar jarak jauh, ada yang seolah-olah anak-anak tersebut karena tidak diawasi oleh bapak ibu gurunya, maka mereka belajar tidak serius, sehingga nantinya hasil yang diperoleh juga tidak akan maksimal. Bagaimana caranya supaya kalian bisa memperoleh hasil yang maksimal dalam pembelajaran online ini? Yang pertama, waktu belajar, ya, pada saat kalian belajar itu kan sudah ada grup, ada kelas, ya, maka belajarnya itu kan didampingi oleh guru, ya, walaupun itu belajarnya online. Makanya tadi patuhi jadwal pelajaran, sehingga pada saat kalian belajar itu tetap dalam masa pendampingan dan pengawasan bapak ibu guru. Yang berikutnya, supaya hasil belajar kita itu maksimal, kalian harus menuntaskan tugas yang diberikan. Jadi jangan ditunda-tunda, ya, jangan ditunda-tunda kalau ada tugas yang sudah diberikan oleh bapak ibu guru. Misalnya bapak ibu gurunya memberikan materi di Google Classroom, anggaplah seperti itu, atau di grup WA atau Telegram, segera materinya dibaca, kemudian bila ada tugas segera diselesaikan, ya, jangan ditunda-tunda. Kemudian tugasnya juga dikumpulkan sesuai dengan waktu yang diberikan oleh bapak ibu guru, ya. Yang ketiga, perbanyak latihan soal, ya. Untuk latihan soal ini, selain dari soal-soal yang sudah diberikan oleh bapak ibu gurumu dalam kegiatan belajar mengajar dari jarak jauh tersebut,
Kalian juga bisa belajar mandiri di rumah ya, karena di internet itu banyak sumber latihan soal. Misalnya saja di website Quizzes misalnya, atau di web portal Rumah Belajar dari Kemendikbud, kemudian banyak lagi dari web-web yang lain. Jadi tetap perbanyak latihan soal dengan mengunjungi web-web yang berisi latihan soal tersebut. Kemudian jaga komunikasi dengan pengajar dan rekan-rekan sekelas. Jadi begini, anak-anak walaupun kita belajar dari rumah, belajar dari jarak jauh, tetap jaga komunikasi dengan Bapak Ibu gurunya, dengan pengajarnya, dan rekan-rekan sekelas. Makanya kita di situ sengaja dibuatkan grup belajar bersama, dibuatkan grup di WA, di Telegram, kemudian di Classroom. Di Classroom itu kan ada forum tempat kita untuk bertanya jawab. Jadi anak-anak selalu bisa berkomunikasi dengan tenaga pengajar dan rekan-rekan sekelas. Dan satu lagi pesan saya, gunakan sumber belajar tersebut, sarana belajar tersebut dengan memang yang untuk belajar. Jadi tidak ada membahas masalah yang lain selain dari pelajaran. Jadi itu anak-anak, kira-kira tips yang bisa dibagikan agar kita belajar maksimal. Jadi saya ulangi lagi, yang pertama tetapkan manajemen waktu supaya kita bisa pas ya kapan saat belajar tersebut. Kemudian belajar dengan serius, walaupun kita belajar dari jarak jauh, tetap belajar dengan serius sebagaimana kita belajar pada saat tatap muka di kelas. Kemudian agar hasilnya maksimal, belajarnya didampingi Bapak Ibu guru walaupun secara online. Jadi jangan takut bertanya dengan Bapak Ibu gurunya melalui sarana yang sudah disediakan. Kemudian tugas yang diberikan itu segera dikerjakan, jangan ditunda-tunda, dan selesaikan tepat waktu sesuai dengan yang sudah batas waktu yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu gurumu. Kemudian perbanyak latihan soal ya, jadi artinya belajar sendiri di rumah, belajar mandiri, belajar sendiri melalui web-web yang banyak terdapat di internet. Terakhir, jaga komunikasi dengan para Bapak Ibu gurumu dan rekan-rekan sekelasmu atau rekan-rekan satu sekolahmu agar kamu bisa tetap seolah-olah kamu tetap bisa berkomunikasi seperti pada hari normal kita kegiatan belajar mengajar di sekolah. Baik, itu kira-kira tips-tips yang bisa kamu terapkan untuk pembelajaran di rumah ya. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan selama masa pandemi COVID-19 ini. Jangan sampai kita tertular, tetaplah patuhi protokol kesehatan yang ada. Kemudian bila keluar rumah, gunakan masker dan rajin cuci tangan dengan sabun. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan tips yang saya berikan ini bisa bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di pelajaran berikutnya. Tapi jangan lupa, bila anak-anak sekalian berkenan dengan video ini, silahkan di like dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.